Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan belajar mengenai matematika ya. Tentunya kita masih berada pada bab 5, yaitu mengenai fungsi. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Dengan kalian mensubscribe akun Pak Niam, itu artinya kalian mendukung dan support, membantu Pak Niam akan tetap terus berkarya di dunia per-YouTubean untuk khususnya materi matematika kelas 10 SMA saat ini. Langsung saja, kemarin kita sudah membahas mengenai bab 5 tentang fungsi, khususnya subbabnya adalah fungsi kuadrat. Yang kemarin fungsi kuadrat cukup membutuhkan waktu yang begitu panjang, satu soal sudah sekian menit sendiri ya. Untuk bab fungsi ini kita akan bahas mengenai yang keempat, yaitu tentang fungsi rasional. Ini bentuknya lebih aneh daripada grafik biasanya, tetapi ini nanti cara menggambarnya lumayan mudah. Oke, kita langsung saja ya. Seperti biasa, kita dari fungsi, kita pengertian dulu ya. Untuk pengertian fungsi, saya bacakan ya. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional Px dengan Px dan Qx merubah fungsi polinomial dan Tx tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk rasional itu intinya bentuk rasional adalah perperan ya. Misalkan ada A per B gitu ya. Nah, itu cuman bentuknya fungsi. Itu namanya rasional. Kemudian untuk bentuk umumnya kita bacakan. Untuk bentuk umum fungsi rasional itu f dinyatakan dalam bentuk x, di mana px per qx, atau bisa kita sebut dengan fx sama dengan px per qx, atau kita bisa sebut dengan y sama dengan px per qx. Untuk bentuk polinomial yang akan kita bahas di sini merupakan bentuk di mana pangkat terbesarnya pembilang sama dengan pangkat terbesarnya daripada penyebut. Maksudnya pangkat yang atas dengan pangkatnya bawah yang besar itu, yang paling besar itu nilainya sama gitu ya, pangkatnya yang sama. Untuk yang bentuk pertama ini pangkat 1, untuk yang kedua pangkatnya 2. Oke, yang akan kita bahas di SMA seperti ini. Untuk yang sebenarnya untuk bentuk-bentuk fungsi rasional tuh masih banyak, tapi nanti di perkuliahan kalian akan mempelajarinya khusus untuk bidang matematika. Untuk yang kalau kalian kuliahnya untuk statistika, untuk biologi, fisika, itu saya rasa nggak butuh seperti ini. Oke ya, langsung saja kita ke contoh aja daripada nanti bingung seperti ini. Untuk langkah-langkahnya belum saya tulis ya. Oke, langkah-langkahnya adalah langkah-langkah. Oke, langkah-langkah pada poin yang pertama adalah kita harus menentukan asimtot ya, asimtot. Asimtot terdiri dari dua macam. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan asimtot datar dulu, asimtot tegak dulu ya, asimtot tegak. Untuk asimtot tegak ini nanti caranya adalah penyebut kita sama dengankan dengan 0, kemudian dirasionalkan jika memungkinkan. Kemudian untuk yang asimtot datar, karena pangkat atas dengan pangkat bawah sama, maka cara simpelnya adalah kita ambil koefisien pangkat terbesar. Ambil koefisien
koefisien pangkat terbesar. Baik itu untuk pembilang maupun yang penyebut gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita buktikan daerah. Sebagai sampel. Untuk buktikan daerah ini, kita ambil daerah-daerah yang mendekati dengan asimtot itu, gitu ya. Asimtot adalah garis di mana garis itu akan semakin didekati oleh grafik. Ingat, semakin didekati. Berarti kalau didekati apakah tidak selalu berpotongan, Pak? Ada yang berpotongan, ada yang tidak, gitu ya. Saya jawab ulang, asimtot itu bisa berpotongan dengan grafik, ada juga yang tidak. Tapi kebanyakan itu adalah hanya mendekati. Nah, bahasanya adalah mendekati, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tinggal gambar, nggak usah saya tulis langkah-langkahnya ya. Kita ambil contoh, langsung aja contoh. Kita nanti ambil 4 contoh ya, kayak kemarin. Contoh 1, contoh 2 adalah bentuk umum, contoh 3 dan contoh 4 itu bentuk khusus. Oh, nggak usah deh. Kalau khusus yang kayak gini, nanti kita ambil 4-nya gini aja. 2 yang pangkat terbesarnya adalah 1 dan 2 soal yang pangkat terbesarnya adalah adalah 2 gitu ya. Kita ambil contoh itu aja nanti biar nggak kepanjangan kayak kemarin videonya. Contoh soal nomor 1. Kita tulis ya. Gambarlah grafik untuk fx sama dengan 2x min 4 diper x plus 2 serta tentukan domain dan ringnya. Domain dan ring. Oke, kita tulis penyelesaian. Sebelum saya lanjutkan penyelesaian, jangan lupa kalian tulis ulang soalnya, kalian kerjakan semampu kalian. Setelah itu nanti setelah kalian selesai, nanti kalian koreksi dengan jawaban Pak Niam. Jadi tadi tulis ulang soalnya, terus videonya di pause dulu, kalian kerjakan dulu gitu ya. Video ini hanya untuk membantu pemahaman kalian saja sebenarnya. Mungkin di LKS, di buku-buku paket itu sudah banyak dijelaskan ya. Ini hanya untuk alat bantu, membantu kalian aja gitu. Oke, langsung saja kita ke pokok pertama, yaitu asimtot tegak. Saya singkat dengan AT aja ya. AT, asimtot tegak. Nah, kita lihat nih penyebutnya mana. Jangan lupa ini adalah pembilang, ini adalah penyebut ya. Kita tulis penyebutnya saja. Siapa itu penyebutnya? X plus 2. Tadi sama dengan 0 ini ya. Sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 2. Nah, ini asimtot tegaknya. Terus untuk poin kedua, kita buat asimtot datar. Ciri khas asimtot datar adalah ambil koefisiennya saja untuk pangkat terbesarnya. Kita lihat ini. Ini pangkat terbesarnya adalah 1. Ini juga pangkat terbesarnya adalah 1. Tetapi di depan X yang bawah ini ada angka 1. Sehingga kita ambil nih 2/1. Nah, gitu. Kita tulis ini ya. Tetapi sini persamanya adalah Y. Berarti Y sama dengan 2/1. Alias berapa itu? Y sama dengan 2. Nah, gitu. Karena sudah dapat asimtotnya untuk tegak dan datar, maka kita gambar grafiknya. Kita taruh bawahnya ya, sebelah sini.
Kita buat grafiknya dulu untuk koordinat kartesius. Kira-kira segini ya. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Gitu. Ini sementara saya gambar pakai jelek-jelekan aja di layar kalian. Nanti saya tunjukkan gambar yang lebih bagusnya gitu ya. Di sini kita lihat dulu X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 ada di mana? Nah, ini negatif 1, ini negatif 2. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Sini negatif 1, ini negatif 2. Oke, X sama dengan negatif 2. Saya pakai yang merah ya. Untuk yang tegak saya pakai merah. Untuk yang tegak seperti ini ya. Negatif 2 ada di sini, negatif 2. Nah, saya buat di sini. Yang merah ini anggap aja asimtot tegaknya ya. Kemudian saya pakai warna biru untuk asimtot datarnya. Asimtot datarnya Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 ada di sini ya. Y sama dengan 2. Berarti kita gambar seperti ini. Bentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Saatnya kita ambil sampel. Nah, sampel. Kita ambil sampel nih. Yang mendekati sini dan mendekati sini gitu ya. Mendekati ini loh, merah-merah ini ya. Kita ambil sampel sini, ambil angka negatif 3. Nah, kita akan membuktikan nilainya negatif 3 ini nanti ada di atasnya biru atau di bawahnya biru gitu loh. Karena ini biru-birunya di angka 2 ya. Kita coba ya. Kita ambil sampel di X sama dengan berapa tadi? Negatif 3. Masukkan ke persamaan gitu ya. Persamaannya adalah Y sama dengan 2 dikali negatif 3 dikurangi 4 per kurang dari sini ya. X-nya adalah negatif 3 ditambah 2. Sehingga diperoleh 2 kali negatif 3 adalah negatif 6 ya. Ini negatif 6 kurangi 4 menjadi negatif 10. Negatif 3 tambah 2 adalah negatif 1. Negatif 10 bagi negatif 1 adalah 10. Nah, 10 ini berada di atasnya 2. Berarti ada di jauh sana ya. Di jauh sekitar sana ya. Sebelah sini ya. Nah, maka kurvanya nanti akan melengkung seperti ini. Gitu. Gitu ya. Nah, ini saya tebelin lagi. Ingat, hanya mendekati biru-biru dan mendekati merah. Mereka tidak akan di sini khusus yang bentuk seperti ini, mereka tidak akan menyentuh merah dan tidak akan pernah menyentuh yang biru ini, gitu ya. Khusus yang bentuk seperti ini. Berbeda cerita yang bentuknya nanti ada kuadratnya. Nah, itu berbeda cerita nanti. Oke, kita lanjut ke sampel yang sini ya. Ambil negatif 1 ya. Ini ya, titik X-nya sama dengan negatif 1. Kita ambil sampel. X sama dengan negatif 1. Kita masukkan ke rumusnya. Y sama dengan 2 dikali X-nya tadi negatif 1. Masuk ke rumusnya ini ya. Rumus ini ya. Dikurangi 4 per X-nya adalah negatif 1 tadi. Ditambah 2. Pak, saya ambil sampelnya 0 boleh nggak Pak? Boleh. Ambil sampel sebelah sini? Boleh. Tapi lebih bagus itu jika mendekati dengan asimtot tegaknya gitu. Itu paling bagus. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2, dikurangi 4 adalah negatif 6. Per negatif 1 tambah 2 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 6. Di manakah negatif 6? Negatif 6 ada di bawah. Ini negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Tepat di sini nih, tepat di sini ya. Tadi mana negatif 1 ya, tepat di sini. Nah, sehingga kurvanya menjadi seperti apa? Nah, kurvanya menjadi seperti ini. Hanya melengkung mendekati ya. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya perpanjang gini. Nah, gitu. Ini hanya mendekati yang biru ya, mendekati yang biru tetapi mereka tidak menyentuhnya. Oke, grafiknya jika saya bentuk seperti nanti untuk bentuk dasarnya lebih saya tampilkan ya, bentar. Oke, saya tampilkan dulu ya bentuknya. Nah, seperti ini bentuknya. Kalian bisa lihat ya bentuknya seperti ini. Silakan kalian amati bentuknya seperti ini. Oke, saya rasa bentuknya sudah cukup ya. Kita lanjut lagi ya. Oke.
Kita lanjut ke bentuk yang soal kedua. Soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, pertanyaannya adalah gambarlah grafik fx sama dengan x plus 2 per x min 5 serta tentukan domain dan ring. Oh ya, soal yang nomor 1 tadi belum saya tentukan domain dan ringnya ya. Kita kembali lagi ke soal nomor 1 dulu. Saya tentukan dulu tadi. Nah ini ya, kita tentukan domainnya dulu. Kita lihat. Untuk domain kemarin saya pakai warna biru ya. Nah ini ya, domain itu arah ke kiri kanannya. Kita lihat nih. Untuk dari garis ini, garis sumbu Y, ternyata di sini, daerah sebelah sini ya. Nah, saya buat di bawah. Daerah sini sampai daerah sini ternyata ada grafiknya. Daerah dari sini ke sini terus itu juga ada grafiknya. Tetap daerah dari sini ke sana juga ada grafiknya. Ternyata yang tidak ada grafiknya adalah daerah yang asimtot tegak ini ya. Berarti asimtot tegak itu kebetulan hanya didekati tetapi tidak ada grafiknya. Berarti domainnya adalah saya tulis domainnya ya, tulis mana ya, sebelah sini. Sebelah sini aja. Domainnya adalah untuk setiap x tetapi x tidak sama dengan berapa tadi nilainya, negatif 2. Nah itu domainnya. Sekarang untuk yang ringnya ternyata dari sumbu x ini, sumbu x ya, saya buat di sebelah sini ya. Sumbu x ini ternyata dari sumbu x sampai sini ada ya, ada grafiknya ya. Dan sumbu x ke bawah terus juga ada grafiknya sampai negatif tak hingga. Sedangkan dari garis ini ke atas juga ada grafiknya. Yang tidak ada grafiknya cuma di asimtot biru ini, ya kan? Karena dia hanya mendekati tapi tidak pernah menyentuh. Di sini juga sama. Dia mendekati tapi tidak pernah menyentuh. Nah, berarti domainnya semua Y, tetapi meninggalkan siapa? Angka 2 ini ya. Nah, itu ringnya. Ringnya adalah bawahnya sini ya. Untuk semua Y tetapi Y-nya tidak boleh ikut, yaitu 2. Y tidak sama dengan 2. Itu ya. Itu cara menentukan domain dan ring. Kita kembali ke soal nomor 2. Oke, kita ke soal nomor 2. Kita langsung tulis penyelesaian ya. Oke, langsung saja kalian tulis ulang soalnya, pause videonya dulu, kemudian kalian kerjakan dengan cara yang sama. Setelah itu baru kalian lanjutkan videonya, gitu ya. Oke, langsung saja saya buat penyelesaiannya, nanti kalian pause sendiri. Asimtot tegak tadi untuk yang penyebutnya disama dengankan 0 sehingga diperolehlah x sama dengan 5. Kemudian untuk asimtot datarnya adalah y sama dengan, ambil koefisiennya yang pangkat terbesar ini 1, pangkat terbesarnya koefisiennya adalah 1. 1 per yang bawah juga sama 1. 1 per 1 adalah 1. Nah gitu. Pak, ini lebih mudah daripada yang kemarin Pak. Ya, lebih mudah ini malah. Kemudian kita setelah dapat asimtotnya kita gambar, setelah gambar kita buktikan seperti itu. Oke, kita gambar dulu.
Sini X, sini sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba ya. Seperti tadi, asimtot tegak saya pakai warna merah. Sini X sama dengan 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini ya, 5 ya. Kita buat asimtot tegaknya dulu. Di X sama dengan 5. Ke atas dan ke bawah. Kemudian untuk Y sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 1 kita pakai biru. Y sama dengan 1 di mana? Y sama dengan 1 di sini ya. Nah, kita buat asimtotnya dulu. Oke, kurang lebih seperti itu. Saatnya kita buktikan ya. Kita ambil sampel, sini ada 6 dan sini ada 4. Kita ambil sampel ini aja. Oke. Kita masukkan X sama dengan 4 dan nanti X sama dengan 6. Masukkan ke persamaannya ini ya. Diperoleh Y sama dengan X-nya ganti 4. 4 tambah 2 per 4 dikurangi 5. Diperoleh Y sama dengan 4 tambah 2 adalah 6. 4 kurangi 5 adalah min 1. Diperoleh Y sama dengan negatif 6. Negatif 6 berarti ada di bawah. Nah, ada di bawah sini ya. Ini negatif 6 ada di bawah sini ya. Untuk 4-nya X sama dengan 4. Berarti ini ada di bawahnya si kurva ini ya. Berarti gambarnya nanti seperti ini. Set, melengkung ke sana gitu, mendekati biru-biru itu ya. Gambarnya jelek, saya perbaiki dulu biar lebih pantas ya. Bentar, ini laptopnya jadul, agak nge-lag ya. Nah gini gambarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk X sama dengan 6 kita masukkan sehingga diperoleh Y sama dengan 6 ditambah 2 per 6 dikurangi 5. Diperolehlah Y sama dengan 6 tambah 2 adalah 8. Oh tadi 4 ya. Oh ya, ini 6 nih, betul. 8 per 6 kurangi 5 adalah 1. 8 per 1 adalah 8. Nah ini di posisi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di sini 8 ya. Berarti untuk 6 ini pasangannya 8 ada di sini. Nah kita buat grafiknya nih. Grafiknya seperti ini, melengkung set gitu ya. Ini melengkungnya kurang rata. Kita buat dulu melengkungnya set. Nah gitu. Ini hanya mendekati biru-biru dan ini hanya mendekati yang merah. Berarti kita ambil domain yang biru ya. Domain kita lihat. Daerah yang kita lihat ini daerah sebelah sini ya. Daerah sebelah sini ternyata ada grafiknya semua, ada di bawahnya. Di atas tidak ada ya, di bawah tidak apa-apa. Jadi yang penting daerah ke kirinya ada enggak, gitu aja pertanyaannya. Ada ya, daerah kiri ada. Daerah ini ke sini ada, yang tidak ada 5-nya, ke kanan ada grafiknya lagi walaupun di atas ini gitu ya. Berarti domainnya adalah untuk semua X kecuali X-nya yang tidak ada adalah 5. Nah, kebetulan di sini hanya asimtotnya ya. Kemudian untuk rank-nya kita tentukan juga untuk rank. Dari sumbu X ini ya, saya taruh sebelah ini ya. Sumbu X sampai sini, sumbu X ke atas. Sumbu X sampai sini itu ada grafiknya, ke bawah juga ada grafiknya. Dari sini ke atas juga ada. Yang tidak ada grafiknya cuman ada di sini ya, di angka 1 Y-nya ya. Karena di sini hanya mendekati angka 1, di sini mendekati Y sama dengan 1 juga. Berarti untuk ringnya adalah untuk semua Y-nya tidak sama dengan berapa tadi? 1. Itu.
Oke ya. Coba saya lihat ke atas tadi, apakah saya salah menulis X-nya ya? Siapa tahu salah menulis, bahaya nanti. Nah, kita cek ke atas. Oh, udah betul ini ya. Udah betul Y ya. Ini betul Y ya. Oke, untuk gambar saya seperti ini hasilnya. Kita lihat untuk yang grafik bagusnya. Oke, ini saya tampilkan. Oke, untuk grafiknya seperti ini ya. Kalian bisa melihat grafiknya lebih rapi daripada gambar Pak Niam. Ya, kalau yang grafik ini lewat komputer, tapi Pak Niam kan gambarnya manual itu lewat komputer juga. Tapi kalau yang itu tadi langsung masuk aplikasi biar kalian bisa paham, melihat jelas gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini sudah kurang lebih 26 menit nih. Cepat sekali kan? Nah, itulah matematika. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gambarlah grafik untuk fx sama dengan x kuadrat plus 3x kurangi 4 per x kuadrat min x min 2 serta tentukan domain dan ring. Langsung kalian pause videonya, tetapi saya lanjutkan ya penyelesaian. Yang pertama kita akan cari AT dulu. AT-nya siapa itu? X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Oke ya. Sehingga kita faktorkan X min 2 kali X plus 1 sama dengan 0 diperoleh X min 2 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Diperolehlah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Oke, ini asimtot tegaknya ada 2 karena ada pemfaktoran. Untuk asimtot datarnya kita lihat, asimtot datarnya adalah koefisien untuk pangkat terbesar. Ini pangkat terbesarnya adalah 2, ini juga 2. Koefisiennya berapa ini? Ini 1, ini juga 1. Nah, berarti Y sama dengan 1 per 1. Sehingga diperolehlah Y sama dengan 1. Saatnya kita gambar. Saya kebawakan dulu. Nah, gini biar enak. Oh, miring ini ya. Kita ganti dulu biar nggak begitu miring. Nanti kalau miring grafiknya jelek nanti. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini X. Kita kasih cut dulu 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, kita buat asimtot tegaknya dulu pakai merah ya. Asimtot tegak X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu ini ya, 2 sini ya. Kita buat asimtot tegaknya 2. Set, naik ke atas seperti ini, dan asimtot tegaknya adalah negatif 1. Ada di sini negatif 1. Kita buat dulu ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian asimtot datarnya berapa ini? Y sama dengan
1. Nah, Y sama dengan 1 di sini ya. Kita buat. Saatnya kita membuktikan ya. Kita langsung masuk. Kita ada beberapa titik. Sini kita bisa ambil negatif 2 di sini. Sini 0 bisa kita ambil. Kita bisa mengambil sini 1. Kita bisa mengambil sini 3. Nah, mengapa di yang tengah ini harus 2, Pak? Iya, nanti kurva bisa melengkung seperti ini, bisa juga melewati biru-biru itu ke sini. Nah, tergantung kondisinya. Kita lihat ya. Kita langsung saja kita ke ini. Pembuktian X sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke persamaannya tadi ya. Persamaannya tadi ini ya. Berarti Y sama dengan min 2 dikuadratkan tambah 3 kali min 2 dikurangi 4 per min 2 dikuadratkan dikurangi min 2 dikurangi 2. Nah, ini hasilnya berapa ini? Banyak ini. Berarti Y sama dengan 4 dikurangi 6 dikurangi 4 per, ini berapa ini? 4 ditambah 2 dikurangi 2. Oke, ini 4 sama 4 nya habis, 2 sama 2 nya juga habis, tinggal Y sama dengan negatif 6 per 4. Negatif 6 per 4 itu sekitar negatif 3 per 2. Berarti ada di bawah ya. Karena ini yang biru ini 1, berarti karena ini negatif 3 per 2 berarti ada di bawah. Nah, 3 per 2 itu sekitar 1,5, sekitar di sini ya. Sekitar sini. Nah, kita buat kurvanya melengkung nih. Melengkung seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini hanya mendekati ya. Kemudian untuk 0 ya, kita coba ke X sama dengan 0. Nah, sini nggak kelihatan, sini aja. X sama dengan 0, masukkan ke persamaannya. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 4 per 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2. Diperoleh Y sama dengan 0 tambah 0 kurangi 4 per 0 kurangi 0 kurangi 2. Diperolehlah hasilnya adalah negatif 4 per negatif 2. Sehingga diperolehlah Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 berarti untuk 0 sama Y sama dengan 2 ada di sini ya, di sini ya. Nah, kita pasangkan dengan yang ini dulu karena mereka satu daerah nih, antara merah ini sama merah ini. Nah, sekarang yang satu. X sama dengan 1. Masukkan Y sama dengan 1 kuadrat tambah 3 kali 1 kurangi 4 per 1 kuadrat kurangi 1 kurangi 2. Y sama dengan 1 tambah 3 kurangi 4 per 1. Berapa ini ya? 1 kurangi 1 kurangi 2. Nah, ini habis. Ini 1 tambah 3, 4. Ini habis. Berarti Y sama dengan 0 per negatif 2 alias 0. Y sama dengan 0 ada di sini. Nah, sini 1. Berarti melewati ini ya. Berarti grafiknya nanti seperti ini. Kena ini ya. Terus melengkung seperti ini. Terus lurus ke bawah sini. Nah, gini. Oke ya, kelihatan ya. Ini grafiknya kecil. Nanti saya tunjukkan ke grafik yang pakai aplikasi, nanti lebih bagus. Sekarang X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, masukkan ke persamaan juga. Y sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 kurangi 4 per 3 kuadrat dikurangi 3 kurangi 2. Y sama dengan 3 kuadrat itu 9 ditambah 9 kurangi 4 per
9 kurangi 3 kurangi 2 diperoleh 18, kurangi 4 adalah 14, 9 kurangi 3 adalah 6, 6 kurangi 2 adalah 4. Itu ya. Sehingga sama-sama bagi 2 dapatlah 7/2. Nah, 7/2 itu sekitar 3,5 ya. 1, 2, 3, 3,5. Nah, sekitar sini. Bentar. Sekitar sini ya. Maka kita bisa membuat grafiknya seperti ini. Set, melewati sini, melengkung, mendekati yang biru. Melengkung malahan. Bentar, kita buat ulang. Kurang lebih melengkung seperti ini, kemudian melengkung lagi seperti ini. Nah, seperti itu. Ini hanya mendekati ke sana ya, mendekati ya. Nah, gitu. Oke, seperti ini grafiknya sudah jadi ya. Kita tentukan domainnya juga. Untuk domain kita lihat pakai yang biru, domain. Dari sini ke sini ada grafik. Dari sini ke sini ada grafik. Dari sini ke sana juga ada grafik. Yang nggak ada grafik tuh khusus min 1 dan 2 itu tidak ada grafik ya. Berarti domainnya adalah untuk semua X, tetapi X-nya kecuali siapa? Min 1 dan X-nya kecuali 2. Nah, ini domainnya. Sekarang ranknya kita lihat. Ranknya dari garis biru-biru ini ke atas semuanya ada grafik ya. Untuk di sini grafiknya ini, untuk di sini grafiknya ini dan ini, untuk di sini grafiknya ini dan ini gitu ya. Sekarang yang ke bawah itu juga sama. Ini ada grafiknya di sini. Untuk yang daerah sini grafiknya di sini ada gitu ya. Nah, kita lihat untuk garis biru-birunya. Apakah ada grafik yang menyentuh atau memotong biru-biru? Ada, Pak. Di mana? Di sini ini ya. Tuh, berarti semua tempat ada ya. Dari ini ke atas ada, dari ini ke bawah ada, di garis biru-birunya juga ada. Berarti ranknya semuanya ada. Berarti untuk ranknya adalah untuk semua Y, karena semua Y-nya ada grafiknya, tidak tertinggal sama sekali. Oke ya. Oke, saya tunjukkan ke grafik yang pakai aplikasi seperti ini ya. Kalian lihat di monitor kalian. Penampakan untuk grafiknya seperti ini, bisa kalian lihat ya, lebih bagus daripada grafik saya. Nggak apa-apa karena yang itu aplikasi, kalau yang ini kan gambar manual. Minimal kalian paham lah. Oke, kita langsung saja ke soal ke berapa ya? Keempat terakhir. Soal keempat. Gambarlah grafik untuk fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8 per x kuadrat plus 3x min 10 serta tentukan domain dan ring. Kalian pause dulu, kemudian kalian kerjakan dulu ya, biar untuk melatih skill kalian. Langsung saya saja ke penyelesaian ya. Kita ke penyelesaian. Untuk yang pertama adalah AT atau tegak gitu ya, asimtot tegak. Kita ambil penyebutnya yaitu x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0, sehingga faktornya adalah x plus 5 dan x min 2 sama dengan 0. Diperoleh x plus 5 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 2.
Sekarang kita ke asimtot datarnya. Asimtot datarnya ambil koefisiennya saja. Yang atas pangkat 2 ini ya, terbesarnya kan 2 ya. Ini koefisiennya adalah 1 per, untuk yang sebelah sini juga sama. Pangkat terbesarnya sama-sama 2. Untuk koefisiennya adalah 1, sehingga diperoleh Y sama dengan 1. Saatnya kita menggambar grafiknya. Ini sumbu Y. Sekarang ke sumbu X-nya. Nah, ini sumbu X-nya. Biar kelihatan lebih jelas, saya agak perpanjang skat-skatnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya agak perlebar skatnya biar kelihatan nanti. Nah, sekarang sebelah sini 1, 2, sebelah sini 1. Nah, kita lihat ya. Kita buat asimtot tegaknya dulu. X sama dengan negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5 ini ya. Kita buat asimtot tegaknya. Asimtot tegak yang satunya adalah 2. 2 sebelah sini ya, kita buat. Nah, gitu. Kemudian kita buat asimtot datarnya. Datarnya adalah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 di sini. Kita buat dulu. Yang sebelah kanan juga, nih seperti ini. Oke, saatnya kita membuat sampel. Nah, sampelnya saya ambil sini negatif 6, sini saya ambil negatif 4, sini saya ambil 1, dan sebelah kanan sini kita ambil 3. Itu ya. Yang pertama adalah X sama dengan negatif 6. Masukkan ke persamaannya. Persamaannya apa tadi? Iya, persamaannya ya. Y sama dengan negatif 6 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 6 dikurangi 8 per negatif 6 dikuadratkan ditambah 3 kali negatif 6 dikurangi 10. Oke, kita cari. Sehingga diperoleh Y sama dengan 36 ditambah 12 dikurangi 8. Kemudian sebelah sini adalah 36 dikurangi 18 kurangi 10. Diperoleh Y sama dengan 36 tambah ini adalah 48. 48 kurangi 8 adalah 40. Diper 36 kurangi 18 adalah 18. 18 kurangi berapa ini? 10 adalah 8. Diperoleh Y sama dengan 5. Y-nya 5. Oke, kita gambarnya nanti ya. Sekalian cari dulu aja. Kemudian untuk berikutnya kita ambil X sama dengan negatif 4. Untuk negatif 4 maka Y diperoleh negatif 4 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 4 dikurangi 8 per negatif 4 dikuadratkan ditambah 3 kali negatif 4 dikurangi 10. Maka diperoleh Y sama dengan negatif 4 kuadrat adalah 16 ditambah 8 kurangi 8 per 16 kurangi 12 kurangi 10. Ini habis
Nah, tinggal kita cari nih, Y sama dengan 16 per 16 kurangi 12 adalah 4, 4 kurangi 2, 4 kurangi 10 adalah negatif 6. Diperoleh sekitar sama-sama bagi 2, berarti negatif 8 per 3. Lanjut. Kita ambil sampel X sama dengan 1. Ambil 0 boleh, 0 aja ya, biar enak 0. Maka Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8 per 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 kurangi 10. Diperoleh Y sama dengan 0 kurangi 0 kurangi 8 per 0 tambah 0 kurangi 10. Diperoleh Y sama dengan negatif 8 per negatif 10. Y sama dengan 8 per 10. 8 per 10 itu sekitar, sama-sama bagi 2 ya, berarti dapat 4 per 5. Oke, kita lanjut ke grafik berikutnya, ke sampel berikutnya. X sama dengan 3. Y sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dikurangi 8 per 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 kurangi 10. Maka diperoleh Y sama dengan 9 dikurangi 6 kurangi 8 per 9 tambah 9 kurangi 10. Diperolehlah Y sama dengan 9 kurangi 8 adalah 1, 1 kurangi 6 adalah negatif 5 per 9 tambah 9 kurangi 1 adalah 8, negatif 5 per 8. Oke, saatnya kita kembali ke grafiknya. Yang pertama, untuk sebelah sini diperoleh Y-nya adalah 5. Berarti untuk X sama dengan 6 berarti di atas ya. Berarti nanti grafiknya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya. Melengkung seperti ini di sebelah sini. Nah gitu. Kemudian untuk yang berapa tadi? X sama dengan negatif 4, hasilnya adalah negatif 8 per 3. Berarti untuk negatif 4 ini ada di sebelah bawah sini ya. Negatif 8 per 3 itu sekitar negatif 2, nah, sekitar sini. Kemudian untuk Y sama dengan 4 per 5, untuk yang X nya 0, untuk 0 ini hasilnya 4 per 5 itu sekitar di sini ya. Berarti nanti grafiknya seperti ini. Grafiknya harus melalui titik ini, kemudian melengkung. Nah, kemudian dia akan mendekati grafik Y sama dengan 2 ini. Kemudian untuk Y sama dengan untuk Y sama X sama dengan 3 tadi hasilnya adalah negatif 5 per 8. Negatif 5 per 8 berarti ada di bawah sekitar sini ya. Sekitar sini ya. Nah, ini berarti grafiknya seperti ini. Nah gini, hanya mendekati ya, hanya mendekati, melengkung, 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 ini melengkung seperti ini. Oke, saatnya kita menentukan domain dan range-nya dari grafik yang sudah ada. Kita lihat untuk domain, kita taruh di atas ya. Dari ini ke sana ada grafiknya, dari sini sampai sini ada grafiknya. Dari sini ke sana ada grafiknya. Yang untuk X sama dengan min 5 dan X sama dengan 2 tidak ada grafiknya karena mereka tidak disentuh sama sekali. Sehingga kita tulis domain adalah untuk semua X tetapi X-nya kecuali negatif 5 dan X-nya kecuali 2. Sekarang kita lihat range-nya. Oke, dari sini ke sana ada grafiknya, dari sini ke bawah juga ada grafiknya, pas di biru-biru ini juga ada grafiknya berpotongan di sini. Berarti semua Y-nya ada grafiknya ya, berarti range-nya adalah untuk semua Y tanpa terkecuali.
Oke, sekarang saya tampilkan dulu untuk grafik yang menggunakan aplikasi ya, seperti ini. Oke, kalian bisa melihat di layar kalian ya, dengan jelas grafiknya lebih bagus daripada Paneam. Tapi inti grafiknya sama, karena Paneam secara garis besar, tetapi kalau grafik aplikasi ini grafik real dan tepat gitu ya. Oke, sementara itu dulu saya ingatkan kepada kalian, tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah walaupun masa COVID seperti ini, belajar terkendala dengan online lagi. Sementara itu dulu, tetap jaga kesehatan, keluar menggunakan masker, cuci tangan yang bersih, semoga COVID cepat berlalu. Utamanya adalah patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Paneam, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.